Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini jam 11:03. Kebetulan ada kegiatan monitoring stok opnam, kas opnam di Kecamatan Cigedes. Ini sekarang posisi di Jalan Karweng ya. Pada kesempatan ini saya berbagi informasi, berbagi gagasan terkait dengan banyaknya atau sejumlah gugatan tanah yang sudah dibangun melalui program SD Impres. Sebelum memberikan beberapa pemikiran, saya ingin menyajikan sejarah bagaimana SD Impres itu dicanangkan, diprogramkan. Bahwa SD Impres itu presiden di era Bapak Presiden Soeharto itu dimulai sejak 1973. Tujuan utamanya adalah membangun dengan cepat atau dengan segera SD negeri ini di pedesaan, di tempat-tempat yang belum ada akses pendidikan dasar, supaya warga bangsa Indonesia itu meningkat usia sekolah pendidikan dasar. Nah, sejarah mencatat sejak 1973 berakhir di 1992 atau 93 bahwa Indonesia mendapatkan penghargaan dari UNESCO, lembaga PBB, bahwa Indonesia menuntaskan pendidikan dasar sesuai penilaian PBB. Karena dengan segera dan cepat, maka pada saat itu instruksi presiden membangun di tanah-tanah desa, di tanah-tanah hibah, di tanah-tanah masyarakat yang memang belum ada alasaknya kalau sekarang lah dasar hukumnya, tapi tanah-tanah itu tidak digunakan. Tapi pada prinsipnya bahwa memprioritaskan di tanah-tanah desa atau tanah hibah. Dan pada kesempatan ini juga saya pernah mengalami di beberapa tempat penugasan, banyak sekali. Saya pernah jadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sama ada gugatan, dan pada saat itu kita lakukan pendekatan ya. Yang menggugatnya ahli waris, dan sekarang pun banyak hal-hal yang demikian. Untuk itu saya memberikan masukan, memberikan inspirasi kepada ahli waris yang memang memiliki alas hak yang jelas. Sampaikan dengan bijak, dengan baik. Ada proses hukum, karena sengketa tanah ada ruang lingkupnya, ada hukum perdata, ya sampaikan ke pengadilan biar bersidang dengan elegan dan edukatif. Jangan sampai ahli waris atau pihak manapun merasa memiliki tanah itu yang dibangun di Soekarno Impres mengunci, menggembok atau membuat pelang. Jangan sampai niat mereka menuntut hak malah beralih mereka bisa dipidanakan karena menghalangi proses pembelajaran. Bangunan itu adalah bangunan pemerintah kalau dimulai pemerintah, tapi tanahnya kan belum berkekuatan hukum tetap. Saya yakin siapa kita, siapa kami, yuk warga Pandeglang, kita pendekatan hukum, proses hukum, insya Allah win-win solution. Yang kedua, kalau memang jelas menurut keputusan pengadilan bahwa itu adalah tanah ahli waris, ya berdasarkan putusan itu pemerintah akan menganggarkan untuk pengadaan tanahnya.
Jadi tidak bisa serta-merta ahli waris menuntut harus dibayar. Jangan sampai terjadi di beberapa peristiwa dibayar, digugat lagi oleh ahli warisnya atau merasa memiliki. Kesimpulan saya pada siang ini di tengah perjalanan menuju Cegles, ayo kita sama-sama jangan halangi anak-anak sedang belajar. Kalau memang merasa itu adalah tanah ahli waris, ya buktikan di pengadilan, biar pengadilan lah memutuskan. Kalau memang diputuskan ini ahli waris, sebagai dasarnya adalah pemerintah menganggarkan untuk pengadaan tanahnya. Terima kasih. Mudah-mudahan gagasan, inspirasi, dan motivasi kita tiada adalah untuk kondisivitas wilayah. Ingat bahwa anak-anak jangan sampai dikorbankan. Apalagi kalau kita berbicara Undang-Undang Dasar 45, ya, ini sudah jelas juga. Siapapun tidak boleh merintangi jalannya proses pendidikan. Ini akan terkait dengan standar upaya minimal. SPM pertama itu pendidikan. Jadi yuk kita semua, pemerintah, masyarakat, profesi, dan yang lainnya, ya sama-sama kita memproses hal-hal yang menurut berbagai pihak tidak tepat ke jalur hukum, bukan jalur yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.